10 kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya kebiasaan ini tuh dipandang sebelah mata atau orang-orang belum tahu nih. Karena kebiasaan-kebiasaan ini itu akan membuat kita membakar lemak paling banyak dan paling cepat. Dan bukan cuma membakar lemak, kita bakalan jadi jauh lebih sehat. Kita jadi jauh lebih menarik, muka kita jadi lebih tirus, lebih enak dilihat, buncit kita jadi mengecil jauh lingkarnya. Seminggu aja kita lakuin nih kebiasaan-kebiasaan ini, kita bakalan turun 3-5 cm lingkar perutnya, berat badan pun juga ikutan turun 3-5 kg. Apalagi buat teman-teman yang pemula dan juga berat badannya lagi tinggi-tingginya, lagi sesek-seseknya, tidur ngorok mulu. Pokoknya kalau ngelakuin 10 kebiasaan ini, kita mulai implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, kita bakalan jauh berubah. Jadi lebih ganteng, lebih cantik, lebih sehat, dan pastinya kita bakalan lebih produktif. Enak, ngapa-ngapain tuh enak. Kayak gue pribadi yang kadar lemak 30% kayak gini, mukanya jerawatan dan cabi, perutnya buncit juga. Nggak pernah gue ngeliat six pack yang tajam gitu. Ketika gue udah ngelakuin 10 kebiasaan ini, dan gue rutin ngelakuinnya, konsisten 3-6 bulanan, gue bisa ngeliat abs gue yang kayak gini ya, 15% kayak gini. Oke, jadi apa-apa aja kebiasaannya, kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, sebelum kita ke kebiasaan, apa aja sih sebenarnya yang bakalan ngebikin kita itu jadi lebih baik gitu ya, secara keseluruhan, kita juga wajib pahamin. Setiap harinya, kita tuh antara kita semakin jelek, semakin gendut, semakin sakit, atau kita setiap harinya itu semakin sehat, semakin ganteng atau cantik ya, makin kurus gitu ya, ataupun semakin produktif. Nah, jadi di antara dua jalan tadi, jalan yang jadi lebih buruk dan lebih baik, kita harus pahamin setiap jalan itu ada pengorbanannya. Oke? Jadi mau kita jadi lebih jelek, itu pun ada pengorbanannya. Pengorbanannya gimana? Kita jadi lebih gampang sakit. Lawan jenis jadi gampang ngejauhin kita. Kita jadi susah untuk ngedeketin lawan jenis. Oke? Itu pengorbanannya, kita jadi sedih. Tapi kalau misalnya yang satu lagi, yang ibaratnya kita jadi lebih baik ini, itu juga ada pengorbanannya. Contohnya kita nggak lagi-lagi main game, buang-buang waktu main game gitu. Atau misalnya nggak lagi-lagi kita dengan mudahnya kepancing makanan enak, kepancing makanan yang tepungnya banyak banget, mie instan atau yang lain. Itu yang harus kita korbanin. Tapi kita bakalan dapat apa? Dapat badan yang lebih baru, jadi lebih sehat, dan otomatis jadi lebih menarik. Jadi teman-teman harus pahamin, dua hal ini butuh pengorbanan, dan teman-teman patut juga bangga kalau misalnya kita udah ke jalan yang bener ini ya, karena itu adalah skill, dan kita bakalan pelajari satu persatu sekarang. Nah, apa kebiasaan yang pertama? Yang bakalan ngebikin kita lemaknya tuh turun banget, yang awalnya 40% gini ya, kalau buat laki-laki, kalau buat perempuan 45% gini, kita turunin nih ke kadar lemak 25% dulu kalau laki-laki, kalau perempuan ke 30% kayak gini. Nanti kita turunin lagi, akhirnya perutnya tuh bener-bener nggak ada lagi lemak yang berlebihan, yaitu ke 15% kalau laki-laki, kalau perempuan ke 20%. Apa kebiasaan yang pertama? Kebiasaan yang pertama, sebelum kita memulai semua ini ya, kita wajib untuk mengatur lingkungan kita. Jangan sampai kita sebelum perang, kita udah kalah apa ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya gue dengan kadar lemak yang tinggi itu, kalau misalnya di rumah, makanan-makanan gue udah banyak banget makanan junk food. Ada mie instan di mana-mana ya. Buka lemari, ada mie instan. Di meja makan, ada kue-kue. Ada buah-buahan manis yang banyak. Ibaratnya, sebelum kita berangkat perang, jangan kalah di rumah dulu Pak ya. Kita harus benerin dulu nih lingkungan kita. Kita harus ganti semua makanan-makanan tadi, makanan-makanan junk food tadi, dengan makanan-makanan yang berprotein tinggi. Kayak gue nih misalnya, gue selalu nyetok daging ya di kulkas ini. Itu full semuanya isi daging. Karena ketika gue lagi lapar, daripada gue misalnya makan yang ada di depan meja yang langsung siap saji gitu ya, gue langsung makan, kalorinya tinggi, kue-kue misalnya, atau yang makanan-makanan tepung, roti gitu, ya gue bakalan gampang banget ya naikin berat badan. Akhirnya gula darah gue naik, akhirnya gue jadi gampang ngantuk, gue nggak produktif, akhirnya gue duitnya menurun, jadi nggak semangat kerja. Itu ngaruh ke semua aspek kehidupan. Jadi yang dari pertama, kita mau atur dulu pola makan kita makan yang bernutrisi tinggi, supaya nanti kita kalau makannya daging, atau kalau misalnya nggak bisa daging, kita bisa pakai ayam gitu ya, paha ayam fillet misalnya, kita bakalan ngebikin tubuh kita itu membakar kalori lebih banyak, karena sifat protein itu thermogenic efeknya paling tinggi. Oke, ketika kita mencerna protein itu butuh energi lagi tuh, jadi kita wajib mengkonsumsi itu. Yang kedua juga, protein bakalan ngeganti sel-sel kulit kita yang udah rusak. Muka kita yang jerawatan bakalan jadi lebih bersih. Pokoknya kulit kita yang ibaratnya korengan ya, karena diabetes ya, karena gula darah tinggi, koreng-korengan gitu. Kalau kita makan protein yang banyak, gula darahnya dinormalin gitu ya, korengnya bakalan hilang. Zaman sekarang masih ada yang koreng, Pak. Itu kebanyakan gula biasanya ya. Depan meja udah ada apa? Martabak. Jangan. Oke, kita mau ubah lingkungan kita. Itu yang pertama, ubah lingkungan dengan makanan yang bernutrisi. Yang kedua, apa kebiasaannya? Nah, kebiasaan yang kedua, kalau misalnya kita ubah lingkungan, kita wajib untuk memperhatikan tingkat aktivitas harian kita. Karena semakin kita banyak gerak, lemak di tubuh kita ini bakalan jauh berkurang. Jadi pada saat lingkungan kita udah oke, kita mau tingkatkan aktivitas harian kita dengan apa? Dengan jalan kaki. Gue udah banyak banget bikin video tentang jalan kaki dan apa manfaatnya. Bahkan ada studinya juga ya.
Karena jalan kaki itu benar-benar built-in ya di DNA-nya manusia. Kita dari dulu tuh jalan kaki. Kita tuh tidak ibaratnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Untuk duduk ya, untuk kerja depan laptop terus duduk. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak sesuai dengan fitrahnya manusia. Kita jadi gampang sakit, jadi jelek. Pokoknya nggak menarik karena kita nggak aktif bergerak. Oke? Kalau kita aktif bergerak, otomatis lemaknya bakalan dirilis juga. Nah, kita mau bergerak berapa banyak nih? Nah, kalau bisa kita langkahnya itu 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Karena berdasarkan studi 2022 ini ya, kalau misalnya kita jalan kakinya dinaikin tuh dari 0 sampai 8.000 sampai 10.000 gitu, kita bakalan mampu menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Dan ini studinya pesertanya banyak banget ya. Bukan cuma obesitas, lemak menurun, kita bakalan juga apa? Bakalan memperbaiki tidur kita. Yang awalnya kita gampang ngorok, punya masalah tidur, sleep apnea, kita bakalan membaik. Kalau misalnya langkahnya udah 8.000 sampai 10.000 langkah. GERD pun juga bakalan membaik, gasnya bakalan semuanya keluar gitu karena kita jalan ya, dan kita bakalan lebih enak rasanya, dan juga depresi itu bakalan jauh juga menurun. Kayak kita nggak depresi lagi karena jalan kaki itu merilis hormon kebahagiaan. Nah, yang ketiga, kebiasaannya yaitu apa? Yaitu selain tingkat aktivitas harian, kita juga wajib menjaga asupan nutrisi kita, terutama dari energi yang kosong, yang nggak ada gunanya bagi tubuh kita, yang gunanya hanya apa? Cuma naikin gula doang, yang ngebikin kita lemes seharian, ya, yang menghambat kita mencari duit. Yaitu apa? Yaitu kita wajib membatasi karbohidrat olahan, terutama dari tepung. Jadi itu kebiasaan yang ketiga, kita wajib batasin dulu karbohidrat olahan dari tepung itu, yang jadi apa? Biasanya jadi donat, jadi mie, jadi roti gitu ya. Jadi banyak banget karbohidrat olahan dari tepung, kita mau wajib batasin seminggu sekali aja makannya. Itu maksimal. Seberapa porsinya? Kalau bisa 20 sampai 50 gram aja tepungnya sehari itu pada saat cheating itu ya. Karena apa? Karena kalau kita terbiasa makan tepung, ketika kita makan yang bernutrisi, pasti nggak enak rasanya. Misalnya kita makan ayam yang pakai garam, pakai rempah-rempah gitu ya. Bandingin sama tepung, itu jauh rasanya. Karena ayam segala macam nggak naikin gula darah, Pak. Kalau ini saking enaknya, saking manisnya, atau saking gurihnya, itu naikin gula darah. Jadi kita keinget terus sama makanan tepung itu. Ini pengen makan tepung terus. Jadi kita mau batasin seminggu sekali. Itu kebiasaan yang ketiga. Nah, kebiasaan yang keempat, setelah kita mengurangi tadi ya karbohidrat olahan dari tepung itu, kita juga wajib mengganti nih. Apa yang kita wajib makan, Bang? Kalau gitu, Bang, kita mau menerapkan kebiasaan konsumsi protein setiap harinya. Itu 50 sampai 100 gram protein di sekalinya kita makan. Kira-kira itu kalau paha ayam fillet gitu ya, itu 400 gram paha ayam fillet. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat, nggak apa-apa, yang penting makannya sampai kenyang, dan yang sampai kenyang itu adalah protein. Nah, jadi itu ya kebiasaan yang keempat, kita wajib penuhin kebutuhan protein. Karena protein itu, kalau teman-teman nggak tahu ya, tubuh kita ini kalau mau bentuk otot, kalau mau bentuk rambut yang tebel gitu ya, terus juga mau kulit yang bagus, itu dengan apa? Bukan dengan vitamin-vitamin. Vitamin itu adalah mikronutrisi, yaitu pelengkap. Tapi yang utama apa? Yang utama adalah proteinnya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi mikronutrisi, vitamin-vitamin banyak gitu kan, tapi proteinnya kurang, ya nggak akan ada efeknya. Itu mikronutrisi akan kebuang juga di urin. Kalau misalnya dia vitaminnya itu water soluble vitamins ya, contohnya vitamin C, vitamin lain gitu, itu bakalan kebuang ke urin. Jadi kita mau makan itu protein yang diutamain ya. Itu kebiasaan yang keempat. Kebiasaan yang kelima, kita wajib memenuhi apa? Kebutuhan lemak sehat kita. Biasanya dari mana lemak sehat? Yaitu adalah lemak pemberian dari Tuhan. Dari mana? Dari lemak hewani. Jadi kalau misalnya kita makan, contohnya makan ayam, jangan kita milih dadanya. Dada itu pertama karena dia nggak ada lemak, rasanya jadi nggak enak. Karena nggak alami ya. Manusia tuh makan tanpa lemak itu nggak alami sama sekali, makannya nggak enak. Tapi ketika kita makannya paha ayam, ya kan, pakai lemak, itu rasanya langsung enak banget. Kenapa kita perlu lemak yang sehat? Karena yang pertama itu bakalan mengganti sumber energi kita yang awalnya pakai karbo terus, kita bakalan pakai lemak sebagai sumber energi. Nanti kalau misalnya kita pada saat puasa, tubuh kita bakalan terbiasa nih untuk mengeluarkan lemak di tubuh sendiri. Karena dia tahu tuh ya sumber energinya biasa dari mana? Dari lemak. Oke, itu yang pertama. Jadi kita wajib penuhin lemak. Yang kedua, kenapa lemak itu penting? Karena lemak itu adalah berfungsi untuk pembentukan hormon. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, testosteron atau hormon-hormon lain, prekursornya atau bahan bakunya dari kolesterol. Kalau misalnya kita nggak punya kolesterol, kita nggak bakal bisa punya hormon yang tinggi. Kalau laki-laki pasti nanti nggak ada mood buat olahraga, ya libidonya juga berkurang. Karena berdasarkan di studi ini ya, kalau kita diet rendah lemak, itu bakalan menurunkan hormon laki-laki kita. Jadi kita nggak mau. Ya kita cukupin aja lemaknya, tapi jangan sampai lemaknya tuh lebih banyak dibandingkan dengan proteinnya. Lemaknya tuh tetap juga ada, tapi nggak lebih banyak daripada protein. Nah, sekarang kebiasaan yang keenam. Tadi kita udah cover semuanya, ya makannya ada protein, ada lemak, terus juga kita mulai stop dulu karbohidrat yang tepung-tepung. Nah, kebiasaan yang keenam, gimana dengan karbohidrat yang nggak diolah? Contohnya misalnya nasi. Nah, kalau teman-teman misalnya mau makan nasi, sebenarnya teman-teman boleh-boleh aja makan nasi. Tapi kita wajib juga ketahui, kalau misalnya kita mau kalori defisit, kita mau energinya kita batasin. Nah, kalau misalnya kita mau cepet perubahannya, ya kayak misalnya klien gue ini ya, itu sebulan gue bimbing, itu 10 kg turun dan lingkar perutnya 11 cm. Oke, teman-teman bisa lihat testimoni lengkapnya di Instagram gue ya. Jadi dari tanggal dia ngirim before sama after itu benar-benar jelas. Itu sebulan dan itu cepet banget drastis. Karena kita juga nge-cut semua karbonya. Jadi cuma makan karbo tuh sekali seminggu doang atau 2 minggu sekali lah. Sisanya kita nggak ada karbo. Kita full dari hewani semua. Jadi kita mau membatasin energi yang masuk terutama dari karbohidrat itu 20 sampai 50 gram. Kalau misalnya 0 itu lebih bagus lagi. Jadi cuma karbohidrat itu cuma dari rempah-rempah doang. Kayak misalnya dari mana? Dari cabai gitu ya. Atau misalnya dari bumbu-bumbu rempah lain. Nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak juga. Ntar kembung perut lo. Pasti kembung. Kalau dari bumbu-bumbu itu pasti kembung. Karena itu akan terjadi fermentasi di usus besar. Jadi itu kebiasaan keenam. Kita wajib batasin
karbohidrat kita. Nah, kebiasaan yang ketujuh, setelah di rumah kita udah kelar nih ya semuanya ya. Kebiasaan yang ketujuh adalah kita wajib untuk stop dulu mengkonsumsi minuman-minuman manis di luar. Misalnya di luar ada apa? Misalnya ada kopi-kopi manis di luar. Kalau teman-teman mau serius turunin berat badan ini dan mengubah bentuk badan teman-teman, kopi itu harus dipahitin, Pak. Ya, jangan dipakein gula, jangan dipakein susu. Latte itu jangan dulu. Kalau teman-teman udah ideal, kayak misalnya gua gini kadar lemaknya udah rendah, itu gua bebas. Gua mau minum pakai latte, gua mau pakai apa segala macam, gua nggak akan gendut kecuali gua minumnya sebulan berturut-turut tuh, baru kadar lemak gua naik. Tapi kalau teman-teman yang kadar lemaknya udah tinggi, masih disuruh misalnya teman-teman punya coachnya, nggak apa-apa, minumnya latte. Itu namanya kita berenang di laut luas. Lu nggak nyampe-nyampe, tapi lu tetap bayar coach lu, tapi lu progresnya nggak ada. Karena apa? Karena lu nggak dikasih tahu saran yang bener. Ya, saran yang bener adalah kita di luar, kopinya harus pahit atau sparkling water. Itu yang pertama. Kalau nggak, minum air putih aja. Yang kedua, kalau teman-teman misalnya mau minum boba yang manis-manis segala macam, teman-teman pilihlah minuman manis alternatif yang kalorinya tuh mendekati 0. Minuman soda misalnya kan ada tuh, ada yang alternatifnya. Kita pilih yang alternatifnya. Tapi jangan tiap hari juga ntar kita minum. Dibatasin juga, karena itu nggak murni 0. Jadi kebiasaan yang ketujuh, yang manis-manis itu minuman dalam bentuk liquid itu ya, termasuk jus buah juga nih. Itu kan biasa gimmick itu, vitaminnya banyak, tapi gulanya lebih banyak lagi. Dan itu lebih damaging kita. Net kerugian buat kita itu lebih tinggi kalau kita minum jus-jusan itu dalam hal turunin berat badan dan kadar lemak dibandingkan dengan net positifnya, yaitu dapat vitamin. Padahal vitamin mah kita bisa dapat dari hewani juga ada gitu loh, dan lebih tinggi daya serapnya juga. Oke, itu yang ketujuh ya. Lakuin aja dalam sebulan dulu. Nah, kebiasaan yang kedelapan, kalau misalnya kita pesen makanan di kantor, buat teman-teman yang kerja di kantornya, kita atau kerja di luar gitu, misalnya kita lagi di luar, kita wajib makanannya itu harus ada 3 elemen ini. Ya, ini wajib banget di kebiasaan ini. Ini bakalan membantu teman-teman. Karena ini gue saranin juga ke klien-klien gue ya, klien coaching gue. Ini penting banget. Yang pertama, kita wajib kalau makan di luar, contohnya kita pesan nasi padang, kita wajib ada hewaninya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman masih lapar, teman-teman jangan tambahin nasinya. Teman-teman tambahin ayam popnya atau ayam bakarnya. Yang ketiga, kalau ada bumbu, contoh kita pesen rendang, bumbunya dihilangin. Pakai sendok, disingkirin banget sampai benar-benar sisa dagingnya doang. Jadi itu 3 prinsip yang ketiga untuk kebiasaan ke-8. Kita terapin 3 prinsip itu aja. Oke, kita bakalan makannya enak, tapi kalorinya juga terjaga, karbonya juga rendah. Untuk kebiasaan ke-8 ya. Nah, sekarang kebiasaan yang ke-9. Kalau misalnya teman-teman nih udah pernah diet, tapi kita malah jadi skinny fat, jadi kurus tapi perutnya buncit. Kita udah diet, masa kita harus diet terus, Bang? Nanti gua tangannya kurus banget, Bang, kalau cowok ya. Nanti gua pakai baju kecil, tapi perut gua masih buncit, ya kan? Atau misalnya perempuan misalnya, Bang, gua terlalu kurus, kaki gua terlalu kurus, gua jadi nggak semok, suami gue nggak suka, Bang. Suami gue sukanya yang semok-semok, Bang. Jadi dia sukanya yang semok-semok, ya kan? Nah, kita maunya yang semok itu bukan lemak, bukan gelambir gitu, enggak. Tapi kita mau semoknya atau berisinya, itu berisinya otot, Pak. Nah, kebiasaan yang ke-9, kita juga wajib untuk menerapkan latihan beban. Mau di rumah ataupun di tempat gym. Fungsinya satu, simpel. Bukan buat bakar kalori, tapi untuk menaikkan massa otot kita atau daging di badan kita ini. Nanti pembakaran lemaknya atau BMR itu naik setiap harinya kalau kita punya massa otot. Jadi kita mau latihan 3-5 kali seminggu. Kalau teman-teman bingung latihannya kayak gimana, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Itu gue udah kasih tahu basic, latihan basic. Itu teman-teman bakalan ngelihat perubahan yang drastis. Bukan cuma nanti lemak yang turun, tapi massa ototnya naik juga secara perlahan dan bakalan badannya itu jadi proporsional. Kalau yang cowok bahunya lebar gitu ya, ototnya ada, gitu jadi seksi. Kalau yang cewek bokongnya juga ada, jadi nggak tepos. Itu yang ke-9. Nah, kebiasaan yang terakhir nih untuk menutup video ini ya. Kalau teman-teman skip kebiasaan ke-10 ini, jangan harap 9 di belakang itu teman-teman bisa lakuin. Yaitu apa? Itu ini penting banget. Ini paling penting sebenarnya. Tidur yang cukup. Tidur itu adalah kegiatan paling esensial kalau kita mau jadi sehat. Kalau tidur kurang, gula darah puasa kita naik banget. Ada klien gue nih ya, dia HbA1c-nya tuh sampai 10. Udah diabetes parah banget ya. Gula darah puasa itu 200. Puasa nih 200 lebih, Pak. Karena apa? Karena dia pekerjaan sibuk banget ya. Dia tidurnya 3 jam, 4 jam, 3 jam mulu. Ya kan ngerokok lagi. Ketika gue udah benerin tidurnya, gula darah puasanya langsung nurun jadi 107. Dan itu dalam waktu 1 bulanan gue bimbing. Oke, jadi segitu pentingnya tidur untuk badan kita. Dan yang kedua, kalau misalnya kita tidurnya kurang, hormon testosteron kita bakalan ngedrop. Karena hormon testosteron itu adalah hormon pembakar lemak nomor 1. Lebih penting dibandingkan dengan seluruh suplemen yang ada di muka bumi ini ya, di kolong langit ini. Kita mau tidurnya tuh 7-8 jam. Gimana cara tidur yang bagus? Teman-teman harus cukupin dulu proteinnya, karena protein itu bakalan dipecah jadi asam amino, triptofan, bantuin kita produksi hormon melatonin. Yang kedua, kalau mau makan malam ya, itu 2 jam sebelum tidur paling terakhir. Sama nanti suhu tubuh harus didinginin ya, karena kalau kita makan malam-malam, suhu tubuhnya naik, jadi kita susah untuk tidur. Jadi segitu 10 kebiasaan kita wajib lakuin selama seminggu ke depan. Teman-teman bakalan ngelihat hasil 3-5 cm penurunan lingkar perut, berat badan juga turun 3-5 kilo. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung juga dan pengen dibimbing langsung dari gua, biar kayak klien gua ini ya, walaupun beliau umurnya 68 tahun, gua coaching selama 6 bulan full, itu lingkar perutnya turun 28 cm, beratnya turun 14 kilo, dan komposisi badannya berubah. Otot-otot di bahu udah mulai kelihatan, di lengan udah mulai kelihatan ya, walaupun dia udah tua. Dan ini tanpa obat-obatan suntik ya, hormon dari luar gitu ya, karena beliau sempat serangan jantung 2 kali. Jadi kita bener-bener alami banget, nggak ada obat-obatan, nggak ada suplemen-suplemenan, ini murni dari pola hidup kita. Ataupun yang mau cepet yang turunnya nih, selama 5 minggu aja turun 11 kilo, gua coaching, dan otot perutnya udah mulai kelihatan. Teman-teman bisa daftar aja langsung di link di deskripsi. Gua bakal
bakalan bikinin menu makanan lengkap di rumah ataupun di luar, cara masaknya, bahan-bahan makanannya gimana, dan juga program latihan gym di rumah ataupun di tempat gym. Segitu aja video gue. See you next video, bye-bye.